seksi bordir komputer di Pati gitu kan. Gitu. Untuk pendidikan terakhir beliau sebagai sarjana teknik sipil di UMI Yogyakarta. Oh, berarti sama nih kita ikut ya, sama-sama teknik. Profesi institut angkatan 5, kemudian kompetensi bisnis coaching class, mastery camp syariah bisnis, confidence building class, kemudian basic contractor building class, basic character building class, kemudian grounded business coaching. Ya, untuk tidak terlalu banyak lagi kita membuang waktu, ya kami persilakan kepada Coach Indiatno Nurjadi untuk memulai pemaparan dan sharingnya. Ya, semoga teman-teman siapkan alat tulis ya, karena dalam setiap cerita, dalam setiap pemaparan ini, insya Allah ada insight yang bisa kita ambil untuk dapat kita pergunakan pada bisnis kita. Mungkin demikian, silakan kepada Coach Indiatno untuk memulai pemaparannya. Terima kasih. Terima kasih pada Mas Ikhwan Lubis yang luar biasa. Ya, kalau saya bukan orang luar biasa, namun biasa di luar. Mohon maaf. Yang terima kasih kepada Mas Sarif yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi di GNB Gerakan Nusantara Berdaya kepada sahabat-sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah kawan-kawan sahabat di GNB yang luar biasa yang saya banggakan. Tentunya marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Banyak nikmat Allah yang tak terhingga, namun kadang kita terlalaikan dengan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Jadi alhamdulillah saya diberi kesempatan, diberi kesehatan yang luar biasa, sehingga bisa bicara ya lewat Zoom ini di hadapan teman-teman semuanya. Alhamdulillah tadi sudah diperkenalkan, jadi mungkin tidak perlu saya perkenalan kembali, gitu kan? Nanti kita bisa sharing saja di dua jam ke depan, insya Allah untuk terkait dengan bagaimana membangun bisnis berkah berlimpah dan insya Allah sesuai dengan syariatnya Allah. Baiklah kawan-kawan yang dirahmati Allah, tentunya bisnis berkah itu apa? Nah, arti dari berkah sendiri, ini langsung saja, bahwa berkah itu adalah ada dua makna. Berkah menurut ziyadatul khair, yaitu bermakna bertambahnya kebaikan, menurut Imam Al-Ghazali. Jadi, berkah adalah bertambahnya kebaikan. Terus yang kedua, dalam syarah Sahih Muslim, berkah memiliki dua arti. Yang pertama yaitu tumbuh berkembang atau bertambah. Dan yang kedua adalah kebaikan yang berkesinambungan. Jadi berkah, bisnis berkah itu, yaitu bisnisnya semakin tumbuh, semakin berkembang. Nah, kalau guru kita selalu memberikan semangat kepada kita, saling tumbuh dan menumbuhkan. Saling tinggi dan meninggikan, saling sukses menyukseskan. Itu luar biasa. Jadi tidak hanya tumbuh untuk diri sendiri, tapi saling menumbuhkan. Jadi kita tumbuh, orang lain juga harus tumbuh. Seperti itu. Jadi yang kedua kebaikan yang berkesinambungan. Jadi bisnis yang berkah itu artinya semakin tumbuhnya bisnis kita, semakin banyaknya kebaikan-kebaikan yang kita tanam. Insya Allah seperti itu. Terus ada empat pilar sukses bisnis berkah. Di antaranya yang pertama adalah azas bisnis, yang kedua amaliyah bisnis, yang ketiga qimah bisnis, dan yang keempat sunnah bisnis. Azas bisnis itu sebagai pembuka, itu akidah Islam. Jadi apapun itu, karena kita sebagai umat Islam, azas bisnis sebagai pembuka yaitu akidah Islam. Yang kedua, amal bisnis. Amal bisnis adalah penuntun, yaitu terkait dengan hukum-hukum syariatnya Allah. Nah, alhamdulillah kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Hafidin ya dari Banten bahwa terkait dengan spiritual bisnis itu luar biasa. Jadi
amal bisnis itu sebagai penuntun, sebagai contohnya adalah hukum-hukum syariatnya Allah. Terus yang ketiga adalah qimah bisnis. Qimah bisnis adalah materi, yaitu terkait dengan materi, yaitu bisnis adalah ya uang, mendapatkan uang. Itu sebagai pendorong kita, sebagai pendorong untuk menjadikan bisnis kita semakin tumbuh dan menumbuhkan. Terus yang keempat, sunnah bisnis. Ya, sunnah bisnis ini tentunya penentu. Ada tool-tool yang perlu kita gali. Terus action kita seperti apa, komitmen kita seperti apa. Itu terkait dengan sunnah bisnis. Jadi ada 4 pilar bisnis sukses berkah. Yang pertama adalah azas bisnisnya, sesuai dengan akidah Islam. Amal bisnisnya itu sebagai penuntun, hukum-hukum syariatnya. Yang ketiga adalah qimah bisnis, yaitu materi sebagai pendorongnya. Sunnah bisnis, yaitu sebagai penentunya, actionnya, toolnya, komitmennya. Nah, dalam membangun strategi bisnis berkah berlimpah, itu kami, ya saya sendiri gitu ya, dalam arti ini saya cerita pengalaman saya dalam membangun bisnis itu ada 2 strategi, yaitu strategi langit dan strategi bumi. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh saya menyimak itu dari Ustadz Hafidin adalah itu strategi langitnya, karena ada spiritual bisnis di situ. Nah, kalau waktu itu saya menyimak Kang Sadali ya, Ustadz Sadali Muslim, itu terkait dengan bagaimana mensistemasi bisnis, yaitu terkait dengan strategi bumi, salah satunya. Nah, alhamdulillah, pertama yaitu tentunya dalam membangun bisnis ada strategi langit. Yang pertama, niatnya. Harus meluruskan niat. Bahwa kemarin sudah disampaikan bahwa bisnis adalah ibadah. Jadi, saya memaknai bisnisku adalah ibadahku. Jadi alhamdulillah, jadi segala sesuatu itu harus diluruskan. Karena apa? Sejatinya manusia diciptakan di dunia ini hanya untuk apa? Untuk beribadah. Jadi segala aktivitas, apapun harus bernilai dengan ibadah. Yang kedua, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Kang Sarif bahwa Rasulullah juga seorang pedagang. Jadi mengikuti petunjuk Rasulullah. Nah, guru-guru saya, guru-guru kita sering mengatakan bahwa bisnis itu tidak hanya sekedar untung dan rugi, tapi surga dan neraka. Makanya dalam membangun bisnis itu dari hulu sampai hilir itu harus clear sesuai dengan syariatnya Allah. Dari hulu, dari permodalannya. Permodalannya ini dari ribawikah atau dari maksiatkah, gitu kan? Ini harus clear. Dan nanti prosesnya. Proses itu juga harus clear. Akad-akadnya seperti apa, dagangannya seperti apa. Jangan sampai mendolimi, gitu kan. Kita bilang ini baik, ternyata setelah dibeli jelek. Nah, itu juga nggak boleh dalam prosesnya, proses jual belinya. Terus yang selanjutnya adalah hilirnya. Hilirnya apa? Jadi setelah mendapatkan hasil itu untuk apa? Gitu kan. Juga telah disampaikan kemarin saya menyimak bahwa manusia hidup itu ada 3 gitu kan, diciptakan untuk apa gitu kan, terus mau kemana gitu, dari mana, mau apa, terus untuk nanti setelah kita itu mau kemana gitu. Nah ini jelas bahwa segala sesuatu itu dari hulur sampai hilir dalam bisnis itu harus clear sesuai dengan syariatnya Allah. Insya Allah itu. Jadi kita selalu belajar dan terus belajar. Jadi jangan berhenti untuk belajar, ya. Karena apa? Karena belajar yang paling efektif, belajar yang paling paling adalah mengajar. Jadi, ayolah kita jangan segan-segan untuk mengajar. Ya kita sebagai ayah mengajari anak. Itu karena belajar yang paling baik adalah mengajar. Insya Allah seperti itu. Jadi dengan mengajar, insya Allah kita akan belajar. Ya. Jadi saya alhamdulillah beberapa hari ini, dari hari Selasa kemarin saya berbagi dengan teman-teman Pati, terus kemarin alhamdulillah di Tegal, sampai pulang tadi dini hari. Saya sampai rumah jam 2 pagi tadi, dari Tegal, alhamdulillah berbagi di sana. Karena saya memberikan prinsip saya adalah saya ingin berbagi ilmu yang saya sudah dapatkan. Dan jangan lelah untuk belajar. Insya Allah seperti itu. Jadi untuk mengawali segala sesuatunya itu harus dari diri kita. Bagaimana bisnis kita semakin berkembang, semakin berlimpah, gitu kan?
Diawali dari diri kita, yaitu merubah diri dan cara kita. Jadi kadang kita terlalai, terlupa gitu, bahwa segala sesuatu kita sering menyalahkan orang lain, tidak mengoreksi diri kita, tidak merubah apa-apa yang ada pada diri kita. Karena di dalam surat Ar-Ra'd disebutkan bahwa ya sesungguhnya Allah akan merubah suatu kaum jika kaum tersebut akan merubah apa-apa yang ada pada dirinya. Itu jelas. Jadi Allah itu akan merubah diri kita, perilaku kita, kehidupan kita kalau kita mau berubah. Gitu kan. Kita aja nggak ada niat untuk berubah, gimana Allah mau merubah gitu kan. Contoh gitu kan, kita mau menikah gitu kan, ada keinginan tidak menikah, ya sampai kapanpun tidak akan menikah, tidak ada keinginan gitu. Jadi kadang ironi gitu ya, kita pinginnya mendapatkan sesuatu yang banyak gitu kan, mendapatkan sesuatu yang berlimpah, tapi tidak melihat diri kita sejauh mana perubahan pada diri kita. Jadi jika saya belum meraih mimpi-mimpi saya atau sesuatu yang tidak saya inginkan terjadi pada diri, pasti ada yang belum saya ketahui dan perlu saya perbaiki, yaitu dari diri kita dan cara kita. Insya Allah. Nah, jadi perjalanan saya ingin cerita gitu kan. Saya awalnya sebagai seorang kontraktor di 2002. Jadi sejak 2002 saya sudah menjadi kontraktor, tapi mohon maaf kontraktor plat merah. Jadi mohon maaf di situ luar biasa maksiatnya gitu kan. Dari ngawali dari segi administrasinya juga sudah tipu-tipu. Jadi alhamdulillah dari 2002 dan Allah sentil saya itu di tahun 2011. Jadi dari 2002 sampai 2011 segala kemaksiatan luar biasa gitu kan. Jadi naudzubillah. Tapi saya bersyukur Allah ingatkan saya di tahun 2011. Jadi alhamdulillah Allah hancurkan bisnis saya gitu kan. Allah terpurukan saya, tapi alhamdulillah saya sadar gitu kan. Sadar untuk menyadari ternyata selama ini kita salah. Saya salah gitu. Dan alhamdulillah saya 2012 mengenal bisnis berkah tanpa riba. Nah, dari situ dari tanggal 28, kalau nggak tanggal 28, 29 ada workshop seminar jadi pengusaha tanpa riba di Rembang. Saya mengikutinya. Dan sejak seminar workshop seminar tanpa riba, jadi pengusaha tanpa riba, alhamdulillah pulang saya bertengkar sama istri, gitu kan? Bertengkar sama istri karena apa? Saya berkeyakinan apa yang kita naikin saat ini besok kita jual. Nah, padahal yang ngajak seminar itu istri saya, karena istri saya sebagai panitianya. Tapi kenapa begitu saya mau menjual apa yang kita naikin saat ini, kendaraan, kok marah gitu. Nah ini aneh. Jadi perlu proses ternyata untuk meyakinkan seorang istri pun perlu proses. Jadi saya perlu 3 bulan untuk meyakinkan istri, ayolah kita kembali ke titik nol ya, kata Sabtu Ari, kembali ke titik nol. Jadi alhamdulillah saya jual itu mobil dan sebagainya untuk menutupi hutang-hutang. Itu pun juga belum cukup gitu, belum cukup untuk menutupi hutang-hutang yang saat itu gitu. Karena bisnis di kontraktor pemerintah ya kerjasamanya dengan bank pemerintah tentunya seperti itu. Jadi alhamdulillah sejak saya terpuruk waktu itu saya tidak ngapa-ngapain, saya tidak memikirkan bisnis, saya tidak ngawali bisnis, saya tidak mencari partner bisnis. Yang saya cari adalah waktu itu masjid. Subhanallah. Yang saya cari adalah masjid. Karena apa? Selama saya jadi kontraktor miliaran gitu kan, mohon maaf bukannya sombong, setiap minggu itu ratusan juta di kantong gitu kan, hanya ya proyeknya mohon maaf miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar gitu waktu itu. Tapi nggak ada keberkahan dan justru menghancurkan semuanya. Dari situ saya kembali ke masjid. Dari situ saya nggak memikirkan proyek dan sebagainya, nggak memikirkan bisnis, nggak memikirkan saya harus mencari partner bisnis, enggak. Yang saya cari adalah masjid. Karena apa? Saya ingin memperbaiki sholat wajib saya. Karena sejak saya berkecimpung di dunia kontraktor, kadang sholat isya saja terlupakan. Kadang sholat isyanya itu menjelang subuh, kadang juga terlupakan. Karena apa? Sebagai kontraktor, membuat lelang itu kan,
itu ada wangsit. Wangsit itu jam 3 pagi baru keluar angka gitu kan. Untuk memenangkan tender besok itu wangsitnya itu jam 3 pagi gitu, untuk membuat suatu penawaran proyek gitu. Jadi luar biasa, naudzubillah gitu. Alhamdulillah dari situ terus istiqomah ke masjid dan ke masjid, jangan sampai terlewat takbir imam pertama gitu, dan menjaga itu semuanya. Itu juga ada cobaan, ada ujian. Dari siapa? Dari mertua, dari bapak mertua. Ini Indi kok ke masjid terus, ada apa itu kan? Karena selama ini nggak pernah ke masjid, paling Jumatan aja kadang juga lupa itu dulu itu. Tapi alhamdulillah gitu kan, orang mertua sampai ngomong itu kan, Indi ke masjid ono apa gitu kan? Jangan-jangan ini ada sesuatu. Nah, kalau sesuatu itu udah tercapai, nggak akan ke masjid lagi gitu kan? Karena mohon maaf gitu kan. Tapi begitu saya tetap istiqomah karena udah dalam niat dalam diri saya harus merubah diri apa-apa yang ada pada diri saya harus lebih baik gitu. Alhamdulillah gitu. Yang tadinya saya duluan ke masjid, setelah saya istiqomah nggak dengerin omongan orang kayak gitu, malah justru mertua saya mendahului saya ke masjid. Itu luar biasa. Karena mertua saya juga jarang ke masjid waktu itu. Jadi alhamdulillah. Jadi segala sesuatu itu diawali dari diri kita. Jadi dari situ Allah berjanji di dalam surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 100, bahwa dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang sangat luas. Dan Allah akan memberi rezeki yang banyak. Itu janji Allah. Dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya, sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, ayolah kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang saat ini belum bisa keluar dari jeratan ribawi, ayo kita niat untuk segera keluar dari permodalan ribawi. Dan alhamdulillah sejak itu saya meyakini bahwa segala sesuatu itu Allah akan ganti yang lebih baik. Segala sesuatu itu Allah akan ganti yang lebih baik jika apa? Jika kita mau meninggalkan sesuatu itu karena Allah. Itu di hadis riwayat Ahmad itu. Jadi barang siapa mau meninggalkan sesuatu itu karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Insya Allah. Jadi saya meyakini itu. Nah, dari perjalanan saya nggak mencari bisnis, saya fokus ke masjid, saya fokus beribadah dan beribadah. Alhamdulillah, saya didatengin seorang gitu kan, untuk apa? Menjualkan produknya tanpa harus modal. Ini awal hijrah saya. Jadi saya nggak mikirin yang dulunya saya miliaran gitu kan, ratusan miliar, tapi begitu saya jual semuanya, waktu itu saya hanya tinggal motor satu, itu aja motornya mertua. Itu. Istri yang tadi naik mobil, ya sudah naik motor. Kita ikhlas, gitu kan, kembali. Dan di tengah perjalanan, saya dipertemukan oleh orang untuk menjualkan produk. Jadi saya jualan waktu itu herbal dan susu keliling. Nah, perjalanan itu saya lalui, saya lakukan dengan ketulusan, dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Karena apa? Karena Allah tidak melihat suatu hasil, tapi Allah melihat sebagaimana, sejauh mana hambanya ikhlas untuk berproses. Jadi saya meyakini itu, dan alhamdulillah tidak lama. Dari Januari, ya saya hijrah itu, menjualkan segala asetnya, sampai hanya di bulan Juni, saya sudah langsung dikasih proyek. Gitu kan, dikasih proyek oleh siapa? Oleh Allah. Karena apa? Karena saya tahu, Allah tahu gitu kan. Allah Maha tahu. Karena passion di diri saya adalah di dunia konstruksi, karena saya sarjana teknik. Dari 2002 saya main proyek sampai 2011. Dan di tengah perjalanan saya jualan susu. Iya, itu proses. Jadi, ayolah. Dari barang siapa mau meninggalkan sesuatu itu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Dan alhamdulillah Allah ganti. Tanpa harus lelang, tanpa harus suap, Allah kasih itu proyek melalui seseorang. Waktu itu saya nggak kenal orang itu, via telepon. Suruh pertemuan gitu kan, ya ketemu. Gitu. Akhirnya bertemu,
ngobrol, tolong saya gambarin, tolong saya hitungin, tolong saya kerjain rumah saya. Gitu, sampai segitunya. Dan disitulah titik balik saya, arti dari bisnis berkah. Hanya proyek 200 juta, bayangkan. Hanya 200 juta, yang dulu ratusan miliar. Tidak mengenal namanya ibadah umroh. Hanya nilai 200 juta, alhamdulillah saya bisa, subhanallah, bisa mengumrohkan ibu dan mbah saya. Karena nenek saya itu haji 97, dia berkeinginan umroh, baru keturutan, baru diwujudkan di tahun 2012. Subhanallah. Nah, alhamdulillah itu saya umroh, mengumrohkan ibu dan mbah di 2012. Terus saya baru bisa umroh itu di tahun 2014, umroh pertama saya. Nah, jadi bukan masalah banyak, ya, bukan masalah banyak yang menjadikan kita bahagia gitu kan. Tapi dengan Allah ngasihnya 200 juta aja, itu bisa membuat diri kita luar biasa, berbagi luar biasa, mengenal namanya umroh dan haji. Coba bayangkan, itu kan dulu, andai kata dulu saya mengenal ibadah umroh dan haji, bisa jadi saya seminggu sekali umroh dan haji. Karena mohon maaf tidak sombong itu kan, bukannya karena maksud sombong, karena setiap minggu ratusan juta di kantong, yang ngantongin gitu. Tapi nggak ada bekasnya. Sampai saat ini pun gitu kan, apa-apa hasil daripada saya dulu menjadi kontraktor plat merah hilang semuanya. Saya menutup CV-nya, ada CV Bintara Mandiri tadi Mas Ikhwan Lubis, ada CV Bintara Mandiri. Itu Bintara Mandiri itu saksi daripada hijrah saya. Itu kontraktor terakhir gitu kan, CV mengerjakan kontraktor, mengerjakan kontraktor plat merah terakhir kali. Saya menutup CV itu malah kena denda sama pajak. Tapi saya meyakini bahwa ini mungkin ya, saya meyakini hikmah, saya mencari hikmah yang positif, tetap berpositif thinking, bahwa apa-apa yang Allah ini mungkin Allah lagi mengenolkan itu dosa-dosa saya melalui saya nutup CV kena denda gitu kan, saya ditipu orang bisnis mobil waktu itu, udah gitu. Ya intinya ayolah kita kembali ke jalan Allah, hijrah kepada Allah. Insya Allah kalau kita pingin gitu kan, meninggalkan sesuai itu karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Insya Allah seperti itu. Jadi juga di dalam surat Muhammad disebutkan, ya, barang siapa mau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah ini ayat-ayat ini yang meyakinkan saya, yang memberi semangat saya saat ini untuk selalu berbagi, untuk selalu bergerak, untuk selalu memberikan manfaat, insya Allah, gitu kan. Nah, ini diberi kesempatan di sini ya luar biasa itu kan. Karena alhamdulillah saya di komunitas lain juga ada. Alhamdulillah saat ini saya juga menjadikan diberi amanah menjadi Direktur Utama Pesantren BIS Indonesia. Nah, Pesantren BIS Indonesia itu tagline-nya luar biasa. Profesinya pengusaha, kerjanya nolong orang. Jadi luar biasa. Ini pas banget gitu dengan passion saya. Itu makanya saya insya Allah siap untuk mengemban amanah menjadi Direktur Utama PBI di tahun 2020 ini. Jadi alhamdulillah, jadi ini menjadikan ayat-ayat yang menguatkan saya. Terus ada juga hadis yang menguatkan saya bahwa barang siapa mau menolong saudaranya, insya Allah akan tolong kita. Barang siapa kita meringankan beban saudara kita, insya Allah akan memberikan keringanan kehidupan kita. Jadi itu ayat-ayat yang mendorong saya semangat untuk berbagi. Terus selanjutnya, tadi untuk strategi langitnya ada niat, luruskan niat bahwa bisnis itu adalah ibadah, ya. Terus bisnis tidak hanya untung dan rugi, tapi parameternya adalah surga dan neraka. Terus selalu menolong agama Allah, gitu kan? Menolong agama Allah, insya Allah. Terus selanjutnya, jangan lupa doa, ya, doa. Doa orang tua dan doa istri. Pernah
membaca itu kan di bukunya Ipo Santosa itu ada istilah sepasang bidadari. Jadi kita sebagai suami, sepasang bidadari kita adalah siapa? Ibu kita dan istri kita. Jadi jangan sampai kita berbisnis, jangan sampai kita ngawalin bisnis tidak mendapat restu dari ibu. Jadi saya mengawali bisnis apapun, saya dulu waktu saya mau keluar dari kontraktor plat merah, saya juga nangis-nangis di hadapan ibu, saya pingin keluar dari pekerjaan ini, pekerjaan kontraktor plat merah waktu itu. Dan ibu saya tidak mudah, ibu saya malah justru ngomongin ke saya, nak kamu ini udah ratusan miliar, udah enak duitnya banyak, gitu kan? Sejatinya ada apa itu? Ibu saya sampai ngomong gitu waktu itu, waktu saya minta restu untuk keluar dari proyek plat merah. Ibu saya sampai ngomong gini, kamu tuh ikut aliran apa sih nak? Gitu, sampai begitunya. Gitu. Tapi alhamdulillah dengan saya meyakini ibu saya tetap keluar dari kegiatan-kegiatan kontraktor di plat merah. Karena banyak maksiat di situ. Terus alhamdulillah saat ini ya apapun yang saya awali saya selalu ngontak ibu saya. Saya mohon maaf saya bukan asal dari Pati, tadi Mas Sarif. Saya asalnya dari Kelampok ya, Kelampok Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi saya masih kalau bahasanya kalau nggak ngapak nggak kepenak gitu ya. Nah, orang ngapak orang kepenak gitu. Jadi saya bangsanya orang ngapak-ngapak gitu. Dari Banjarnegara. Alhamdulillah saya hijrah di Pati 2010. Nah, saya lanjutkan bahwa doa itu penting ya. Doa itu bisa merubah gitu kan, bisa merubah ya, merubah kehidupan kita insya Allah. Tentunya dengan keridhoannya Allah. Makanya ridho dari suami ada di ibu. Makanya ayo, sang saat ini masih punya ibu kandung, tolong setiap saat ditelepon minimal. Ayo kunjungi ibu kandung kita. Minta restu sama beliau. Bersimpuhlah sama beliau. Karena apa? Ridhonya Allah pada diri kita sebagai suami ada di ibu kandung. Beda halnya dengan istri. Kalau istri, ridhonya itu pada suami. Gitu. Jadi kalau ada istri-istri yang berbisnis, itu harus benar-benar mendapat ridhonya suami. Gitu kan. Kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Hafidin ya dari Banten. Gitu kan. Jadi seorang istri itu harus mendapat ridhonya suami. Jangan sampai itu tidak mendapat ridho suami. Makanya terus di kita sebagai suami jangan sampai kita bisnis istri tidak mengetahuinya. Ya. Karena pengalaman gitu. Saya hijrah 2012 tapi pertengkaran demi pertengkaran tetap ada sampai titik di 2015. Saya 2015 alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah umroh yang kedua dan bisa ngajak istri. Nah, dari situlah ketemu ya, membangun satu visi. Alhamdulillah bisa ketemu satu visi di umroh 2015. Dan alhamdulillah berkah Allah 2016 langsung bisa bikin 8 cabang di kegiatan kecantikan. Gitu. Jadi jangan sampai kita keluar rumah dalam kondisi istri cemberut. Itu enggak enak banget. Gitu kan? Karena jangan sampai ada doa terbalik. Ya. Kita mau keluar rumah, mau mencari rezeki gitu kan, mencari nafkah dengan doa istri yang terbalik gitu kan. Itu jangan sampai. Maka bahagiakanlah istri kita, bahagiakanlah orang tua kita, insya Allah. Itu karena kunci kesuksesan itu pada di kebahagiaan. Jadi bukan kebahagiaanlah adalah kunci sukses. Bukan sukses kunci kebahagiaan, bukan kebalik. Jadi kita harus bahagia dulu untuk sukses. Insya Allah. Sepasang bidadari ya. Jadi untuk kawan-kawan semuanya yang masih punya orang tua lengkap itu luar biasa. Ayolah kita saatnya berbakti kepada orang tua, cari ridhonya orang tua, insya Allah bisnis kita akan luar biasa. Jadi hanya nilai miliaran itu kecil bagi Allah gitu kan. Kemarin ada yang sempat gitu kan modal 1 miliar nih. 1 miliar itu kecil bagi Allah gitu kan. Apalagi kalau kita mendapatkan ridhonya orang tua itu luar biasa. Saya selalu minta
dan selalu mohon, Ibu, saya akan membuka bisnis A. Mohon ridhonya, mohon doakan. Ibu, saya ini perumahan properti saya ada sekian unit. Mohon doanya 1 tahun ini habis. Mohon Ibu, saya mau buka bisnis baru. Mohon ridhonya, mohon doanya. Selalu. Dan apa yang diminta Ibu, kasih. Itu kuncinya. Jadi Ibu minta apa, kasih, beri. Gitu. Nggak usah hitung-hitungan. Ya, buatkan rekening untuk Ibu, khusus Ibu. Itu yang saya lakukan. Dan luar biasa. Efeknya luar biasa. Kepada kehidupan saya, kepada kebahagiaan saya, itu kan, keharmonisan saya, luar biasa. Jadi ingat, doa sepasang bidadari. Nah, terus yakin dengan pertolongan Allah. Ini masih saya membahas strategi langit. Yakin dengan pertolongan Allah. Jadi kemarin juga disampaikan oleh Ustadz Hafidin bahwa bergantunglah sama Allah, gitu kan. Bergantung total sama Allah. Jadi hidup kadang manis, kadang getir itu biasa. Hal yang terbaik adalah senantiasa mengharap ridhonya dan berbuat terbaik untuk mendapatkan keridhoannya. Jadi yang kita cari adalah keridhoannya Allah. Taatlah sama Allah, insya Allah sampai Allah ridho. Kalau Allah ridho, apapun yang kita minta, insya Allah Allah kabulkan. Insya Allah. Nah, jadi selalu yakin, ya karena apa? Ini ainul yakin itu hanya dimiliki oleh orang Islam, orang Muslim. Orang non Muslim tidak punya ainul yakin itu. Jadi yakinlah dengan pertolongan Allah. Dan selalu berbaik sangka kepada Allah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, insya Allah Allah akan perbaiki kehidupanmu. Jadi yang diperbaiki itu hubungan kita dulu dengan Allah. Nanti Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Bukan kebalik kita mengejar aset, mengejar omset yang banyak, kita lalai dengan Allah. Itu saya dulu, gitu kan. Makanya Allah terpurukan saya di 2011. Tapi begitu saya mendekat kembali kepada Allah, saya mencari rumahnya Allah, gitu kan. Yang saya cari masjid waktu itu. Waktu saya terpuruk bukan apa-apa, bukan diskotik, bukan apa, gitu kan. Yang saya masjid adalah masjid waktu saya terpuruk. Dan alhamdulillah. Allah, janji Allah betul gitu kan. Bahwa siapa yang mau berubah karena Allah, barang siapa mau meninggalkan sesuatu itu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Dulu saya punya 1 CV, gitu kan. Tapi begitu saya hijrah, alhamdulillah, saya saat ini ada 11 perusahaan. Alhamdulillah. Ada dunia kontraktor, ada dunia properti, ada dunia arsitektur, ada dunia kesehatan, dunia kecantikan, farmasi. Alhamdulillah ada konveksi yang saat pandemi malah justru saya bikin bisnis baru, yaitu apa? Bisnis peternakan. Alhamdulillah. Karena apa? Nanti saya akan bicara terkait dengan strategi buminya. Ini masih strategi langit. Jadi perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Insya Allah. Nah, strategi langit sudah, insya Allah. Yuk kita, karena kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Hafidin, luar biasa, itu ada 10 pilar, ya. 10 pilar spiritual bisnis. Itu luar biasa. Ya, kalau itu bisa dilakukan dengan keyakinan, wah luar biasa. Ya, yang terpenting tadi, carilah ridhonya Allah. Ridhonya Allah pada diri kita ada di ibu, orang tua. Ibu, baru bapak. Carilah ridhonya orang tua, insya Allah Allah akan ridho kepada kita. Terus yang kedua adalah strategi bumi, ya strategi langit sudah, saya strategi bumi. Nah, kita bicara strategi bumi itu kalau saya memaknai biar bisnis kita semakin berkah berlimpah, ada 4 on, ya ada 4 on. Mohon maaf, jangan ditambahi O1 lagi ya, jadi O-on nanti, ya. Dan juga jangan ditambahin klinik, nanti on klinik itu beda. Nah, ini 4 on itu yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah vision. Kita harus punya visi besar di dalam bisnis kita, di dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga kita pun kita juga harus mempunyai visi. Jangan sampai kita berumah tangga tidak punya visi. Visinya apa? Tentunya ke surga. Membawa anak-anak kita, membawa istri kita, keluarga kita ke dalam surganya Allah. Itu visi terakhir. Sukses sejati adalah membawa anak-anak kita, keluarga kita ke surganya Allah tanpa terkena siksa api neraka. Hindari keluarga kita dari siksa neraka. Kita harus punya visi ke sana.
Makanya alhamdulillah saya punya dermaga. Nah, kenapa perusahaan saya yang dari dunia bidang kesehatan, bidang farmasi, bidang peternakan, konveksi, ada konstruksi. Kenapa saya namakan dalam satu dermaga? Filosofi dermaga adalah bangunan yang sangat kuat di tengah lautan. Yang kokoh menjadi tambatan kapal-kapal dan diterjang ombak tidak goyah. Kenapa saya kasih nama dermaga? Itu filosofinya. Karena saya ingin perusahaan saya nantinya sebagai tambatan-tambatan orang-orang terbaik dan saya bisa berkontribusi kepada orang-orang baik. Dan bangunan itu kokoh dan usaha perusahaan itu kokoh, dermaga. Dan arti daripada dermaga adalah apa? Dermawan masuk surga, insya Allah. Itu Allah yang kasih nama itu. Dermaga Corporation. Jadi alhamdulillah, dermaga punya visi membangun perekonomian umat di dunia. Jadi membangun perekonomian umat seluruh dunia. Insya Allah. Mohon doanya. Jadi harus punya visi besar. Jadi kehidupan kita harus punya visi besar. Bisnis kita juga harus punya visi besar. Saya punya Alzena Skincare. Visinya juga ada. Setiap perusahaan-perusahaannya punya visi beda-beda. Karena di dunia kecantikan visinya tentu saja membuat cantik ibu-ibu. Gitu. Kan? Menjadikan ibu-ibu yang macan Sudan menjadi macan sadis. Gitu. Tentunya untuk suaminya, macan sadis untuk suaminya. Gitu kan, suami yang sah. Alhamdulillah. Terus saya punya dunia kesehatan. Saya ingin membantu orang-orang yang sakit, tidak perlu jauh-jauh berobat. Dan insya Allah, saya punya, alhamdulillah di sekitar kami ada pondok pesantren, jadi saya mempunyai kartu santri. Jadi kartu sehat santri. Jadi yang berobat ke klinik saya, para santri gratis. Tanpa harus BPJS. Ya. Alhamdulillah. Jadi itu luar biasa. Karena visi ini harus jelas. Dalam kehidupan, dalam bisnis, dalam rumah tangga itu harus jelas. Visinya besar, jangan sampai kita punya bisnis, hanya visinya apa? Ya udahlah, aku yang penting dagang, bisa menyekolahkan anak sampai S1. Itu kecil visinya. Saya punya usaha, yang penting aku bisa makan. Itu kecil visinya. Kita harus punya visi besar. Ya, menguatkan perekonomian umat di dunia. Kalau visinya Alzena adalah sebagai perusahaan kecantikan yang profesional, natural, alami, dan mendunia. Selalu mendunia. Kenapa? Dengan mendunia kita semakin banyak manfaatnya. Ada lagi di Indigraha juga punya visi mendunia. Insya Allah. Harus punya visi yang jelas. Visi besar. Visi itu jangka panjang. Gitu kan. Terus yang kedua, on yang kedua adalah action. Ya, on yang kedua adalah action. Jadi punya visi, punya mimpi tanpa action percuma. Jadi teori ya, kata-kata adalah teori yang tanpa makna. Biar bermakna harus action. Insya Allah. Terus yang ketiga, on ketiga ada passion. Nah, passion itu kita harus punya passion. Passion saya tadi di dunia konstruksi. Passion istri saya di dunia kecantikan. Cara menentukan passion ada dua pertanyaan. Jika Anda tidak mempunyai uang, Anda mau ngapain? Tapi kalau Anda punya uang banyak, untuk apa? Kalau jawabannya satu, ketemu passion Anda. Dan kalau udah ketemu passionnya, insya Allah, usaha itu luar biasa. Alhamdulillah, saya waktu itu nggak punya duit, saya kerja di dunia konstruksi. Begitu saya punya duit, saya ngembangin properti. Tapi properti yang tanpa KPR bank, properti yang syariah. Kredit, iya. Terus kreditnya lewat siapa? Nggak usah lewat bank konvensional, cukup lewat bank Indi, gitu kan. Jadi ngangsurnya lewat bank Indi. Nggak perlu bank konvensional. Saat ini ada 3 proyek untuk properti syariah saya. Jadi tidak pakai KPR bank sama sekali. Duitnya, modalnya untuk beli tanah, duit siapa? Bukan duit bank. Alhamdulillah saya dipertemukan oleh orang-orang yang banyak duit tapi bingung buangnya. Itu karena apa? Karena tadi kuncinya adalah iman dan takwa. Kalau kita semakin mendekat kepada Allah, tadi kan, ayo perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki kehidupanmu. Insya Allah.
Barang siapa meninggalkan sesuatu itu karena Allah akan ganti yang lebih baik. Itu kata-kata yang menusuk hati saya sampai saat ini. Waktu saya ikut seminar, saya konsultasi sama Ustadz yang ngisi acara itu. Ustadz, saya punya dunia kontraktor, saya saat ini gini, gelisah dan sebagainya. Itu hidayah. Kalau kamu gelisah itu hidayah. Terus gimana, Ustadz? Ya udah, tinggalkan. Biasanya makan apa? Udah tinggalkan. Jadi tinggalkan. Segala sesuatu. Kalau kamu mau meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti yang lebih baik. Itu yang saya saat ini selalu saya kalau ada sesuatu, udah ini nggak baik kita tinggalkan. Ini nggak baik kita tinggalkan. Nah, passion sampai ketemu passion luar biasa. Nah, istri saya waktu itu nggak punya duit, ya kerja. Kerjanya di mana? Ya di klinik kecantikan, di salon kecantikan. Tapi begitu sekarang punya duit, ngembangin klinik-klinik kecantikan. Dan alhamdulillah saat ini sudah hampir 43. Mohon maaf, hampir 43 karena besok di Agustus ini 40, di September 4142, di Oktober 4344, insya Allah di November 4546. Kami sudah punya agenda-agenda opening cabang. Jadi di saat pandemi pun saya bukan mengurangi karyawan. Alhamdulillah, justru saya menambah karyawan karena di saat pandemi pun saya buka cabang. Alhamdulillah. Pandemi bulan Maret, iya semua sistem memang tak rubah, harus inovasi. Bagaimana karyawan ini tidak di PHK, karyawan tapi tetap minimal bisa makan. Jadi sistem penggajian saya rubah. Yang tadinya masuknya full, dirubah. 1 hari masuk, 1 hari enggak. Karena tidak ada treatment, kan nggak boleh treatment. Kita jualin produk. Udah kamu pulang ke rumah, jualin produk. Database yang di klinik, kamu bawa. Gitu kan. Dibagi, ada 8 orang, bagi, ada 4.000 database pasien, bagi 8 orang. Kamu rawat tuh pasien-pasienmu. Itu yang saya lakukan. Jadi bisa jualan dan dapat penghasilan. Dan saat ini alhamdulillah sudah mulai mulai treatment. Dan ada juga sampai saat ini klinik saya ditutup, yaitu di Cilengsi, Jawa Barat. Itu masih ditutup dan insya Allah saat ini tim saya sudah bergerak, insya Allah akan saya pindah, gitu kan. Daripada saya menunggu lama, saya harus bergerak, nggak boleh diam, karena itu aset. Jadi terus bergerak, dan alhamdulillah tim saya sudah bergerak malam ini, mudah-mudahan nanti udah ada tempatnya, untuk pindahan udah ada tempatnya. Jadi seperti itu, jangan diam. Apapun itu, kita harus tetap bergerak seperti yang disampaikan, semangat ya, penuh dengan semangat oleh guru kita yaitu Coach Fahmi, jangan diam. Anak muda harus bergerak yang positif ya, berbagi. Itu passion ya, ketemu passion. Nanti panjenengan semuanya, kawan-kawan semua, sahabat semuanya, tentukan passion Anda dengan 2 pertanyaan tadi. Kalau nggak punya uang mau ngapain? Kalau punya uang banyak mau diapain? Insya Allah itu ketemu passion. Kalau udah ketemu passionnya luar biasa, itu udah enak gitu kan. Terus yang keempat, yang penting adalah collaboration ya. Kita harus kolaborasi, nggak boleh gitu kan kita sendiri. Makanya tumbuh dan menumbuhkan, bukan hanya tumbuh. Kalau kita tumbuh itu untuk diri sendiri, tapi menumbuhkan untuk orang banyak. Collaboration. Kenapa klinik saya bisa banyak gitu kan? Kenapa properti saya bisa bertumbuh tanpa harus pakai uang bank? Ya karena kalian kolaborasi. Nah, kolaborasi itu penting, gitu kan? Tapi harus ingat, kita dalam bersirkah harus hati-hati. Ya, dulu ada materi sirkah oleh Coach Bam. Harus hati-hati mencari partner-partner bisnis, partner-partner sirkah itu harus hati-hati. Saya punya formula yang luar biasa. Yang pertama, ketahuilah dulu karakter yang ngajak bisnis kita. Kalau kita ditawarin bisnis, cari dulu karakternya, karakter imannya, sejauh mana iman dan takwanya. Yang kedua, cari bisnisnya, benar nggak itu bisnis. Terus yang kedua, datengin rumahnya. Yang selanjutnya, datengin rumahnya. Kita nginap di sana 3 malam, ya. 3 malam itu kan untuk syarat untuk ini kan bermalam 3 malam ya. Untuk apa? Untuk mencari, untuk mengetahui karakternya. Kalau kita bermalam di sana, kan kita tahu dia bangunnya jam berapa. Dia sholat tahajud enggak? Dia subuhannya di masjid enggak? Terus kalau dideketin anak marah-marah enggak? Terus kalau disiapin masakan istrinya, dimakan habis enggak?
Itu untuk mengetahui karakter-karakter iman daripada teman bisnis kita. Nah, terus yang lebih mudah lagi, kita ajak, ya, yang tadi mau ngajak bisnis, boncengan bareng dengan kita, nanti suatu saat ada orang yang melikung di jalan, ada yang nyelip, keluar hewannya enggak, gitu kan. Kalau masih keluar hewannya, berarti karakter imannya belum bagus. Tapi kalau dia disalip orang, gitu kan, dia sabar, astagfirullah, alhamdulillah, untung tidak nabrak, untung tidak jatuh, gitu kan. Itu karakter imannya insya Allah sudah bagus. Jadi mudah untuk mencari karakter orang yang bagus dan tidak bagus, itu mudah. Terus selanjutnya, cari komunitasnya. Ya, saya selalu partner bisnis saya, banyak orang yang mau naruh duit kepada saya, tapi saya tolak. Karena saya tahu karakternya, gitu kan. Dan saya saat ini bermitra orang-orang yang benar-benar dia penggiat anti riba. Jadi saya berpartner bisnis yang saat ini properti cukup 1 orang, tapi dia penggerak anti riba di Jakarta. Namanya Gebrak, gitu kan. Dia penggerak di sana. Ya saya mau, gitu kan. Dan saya tahu karakternya karena saya sudah tidur bareng pernah, gitu kan, jalan bareng, jadi tahu karakternya. Ya, jalan bareng itu mengetahui tadi, kalau dia diselip orang, marah-marah enggak, emosinya masih keluar enggak. Tidur bareng itu biar tahu dia tahajudnya jam berapa, itu duha enggak, gitu. Jadi kolaborasi penting, tapi harus hati-hati kalau diajak berkolaborasi. Cari dulu karakter iman dan takwanya orang yang ngajak berkolaborasi. Jangan nafsu, bisnis jangan pakai emosi. Ya, bisnis nggak boleh pakai emosi. Kalau kita emosi, memutuskan segala sesuatunya pasti salah. Kalau dalam kondisi emosi. Keputusannya salah, pasti tindakannya juga salah. Nah, tindakannya salah, otomatis hasilnya juga salah. Nah, hasilnya salah, otomatis ya kehidupan kita juga banyak masalah nantinya. Gitu. Jadi jaga hati, ya, tenangkan hati, jiwa itu harus tenang dulu dalam memutuskan segala sesuatunya. Cara menenangkannya yaitu apa? Dekatkan Allah, dekat kepada Allah untuk menenangkan hati kita, jiwa kita tenang. Begitu. Insya Allah ya, kolaborasi. Jadi saya punya amalan yang sampai saat ini mudah-mudahan nanti memberi motivasi kepada teman-teman semuanya. Jadi amalan-amalan yang saya jadi untuk merubah diri kita itu perlu ada daily activity. Daily activity itu dari bangun tidur sampai tidur lagi tercatat. Jadi bangun tidur sampai tidur lagi tercatat dan terreview, ya. Tidak ada yang bolong. Alhamdulillah. Dulu saya ngawalin perjalanan perubahan diri itu seperti itu, ditulis. Jadi bangun tidur jam 3, sholat tahajud, gitu kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah masih memberi istiqomah saya sampai saat ini. Tahajud, terus tadarus, berangkat ke masjid, ngajak anak, gitu kan. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, pulang subuh, baca surat Al-Waqiah, gitu. Terus habis itu nganterin anak sekolah waktu itu, gitu kan. Sekarang kan pandemi enggak sekolah ya. Terus sebelum pulang ke rumah, mampir dulu ke masjid, sholat duha. Sholat duhanya berapa? Alhamdulillah saat ini saya istiqomah di 12 rakaat. Karena apa? Saya ingin mengejar rumah di surganya Allah. Barang siapa sholat duha, istiqomah 12 rakaat, insya Allah, Allah akan membangunkan rumah di surganya. Insya Allah. Terus setelah itu baru saya bermuamalah setelah duha. Hubungin klien, ketemu klien, itu kan. Terus nengok kliniknya, nengok proyeknya, itu setelah duha. Begitu adzan ke masjid. Dan di karyawan-karyawan saya saat ini, bagi cowok-cowok wajib ke masjid. Mendengar adzan, berhenti bekerja, jalan ke masjid. Bagi siapa yang nggak mau ke masjid, sudah pakai kerudung saja. Karena apa? Dia suami solehah. Karena suami soleh itu di rumah sholatnya. Kalau suami soleh, sholatnya di masjid. Insya Allah. Jadi alhamdulillah saya siapkan kerudung bagi siapa yang nggak sholat di masjid, silakan pakai kerudung. Dan alhamdulillah saat ini begitu adzan turun semua langsung ke masjid. Gitu. Terus asar, ya sebelum asar di
ini dilanjutin muamalahnya. Muamalah yang belum selesai. Setelah asar jemput anak, pulang, mandi, jalan-jalan sama anak. Jadi jangan sampai kita bekerja tidak dekat dengan anak. Karena apa? Family is number one client. Jangan sampai kita melayani klien-klien kita dengan ramah tamahnya, dengan pakaian yang rapi, tapi dengan istri kita marah-marah, dengan anak kita marah-marah. Itu family is number one client. Bahagiakan keluarga kita. Insya Allah bisnis kita akan bahagia. Terus selanjutnya maghrib, ngajak anak sholat maghrib, setelah maghrib ngaji bareng dengan anak, terus isya. Nah, setelah isya saya baca surat Yasin dan belajar sama anak. Setelah itu menjelang tidur wudu kita baca surat Al-Mulk. Itu. Jadi sebelum tidur baca surat Al-Mulk, baca doa tidur. Terus sebelum tidur ada pesan Rasulullah gitu kan. Sebelum tidur kamu harus ngatamin Quran dulu. Sebelum tidur kamu harus mendapat syafaatku. Sebelum tidur kamu harus harus memaafkan orang lain dan dimaafkan oleh Allah. Minta ampun sama Allah. Terus sebelum tidur kamu harus haji dan umroh. Jadi sebelum tidur bacanya Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama saja menghataman Quran, fadilahnya. Yang kedua, istighfar untuk minta ampun sama Allah dan mengampuni dosa-dosa teman-teman yang kita memaafkan teman-teman yang tadi kita dolimi di siang hari. Terus ya, ikhlasan semua kesalahan-kesalahan teman kita. Terus yang ketiga, sholawat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Terus yang keempat, haji dan umroh itu dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 3 kali. Insya Allah lakukanlah rutin karena mesti kita baca Quran Al-Mulk itu sebelum tidur itu mesti kan wudu dulu. Jadi jagalah wudu sebelum tidur. Insya Allah. Dan mudah-mudahan saya mohon doanya kawan-kawan semuanya, saya diistiqomahkan tetap menjalankan daily activity saya seperti itu. Itu kalau di rumah. Kalau dalam kondisi safar beda halnya karena sholatnya mesti jamaah gitu kan. Karena ada keistimewaan dari Allah insya Allah. Safar insya Allah sholatnya di jamaah. Jadi itu kolaborasi ya, kolaborasi. Jadi kita harus kolaborasi. Kenapa klinik saya semakin banyak gitu kan? Karena saya kolaborasinya dengan siapa? Dengan karyawan dan dokter-dokter saya. Jadi jangan anggap karyawan Anda itu karyawan statusnya. Tapi karyawan Anda adalah mitra. Itu seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Sadali Muslim kemarin. Jadikan karyawan itu mitra. Dan itu yang saya buktikan. Jadi saya menawarkan nih, yuk ini ada tempat yang bagus. Yuk patungan, siapa yang mau? Nah, dihitung. Modal kira-kira RAB-nya 100 juta. Nah, sudah dihitung patungan, orang 7, orang 10, silahkan. Jadi cabang-cabang saya yang insya Allah yang kemarin Mas Sarif ya, membuatkan saya, alhamdulillah saya bisa sinergi dengan Mas Sarif, ini luar biasa. Allah tunjukkan orang yang soleh gitu kan. Karena selama ini saya kerjasamanya dengan menurut saya mata sipit gitu kan. Tapi nggak suatu kebetulan saya ditemukan oleh Kang Sarif yang luar biasa itu kan. Jadi insya Allah karena sinergi itu dengan orang Muslim itu lebih enak ternyata. Ya. Insya Allah lebih berkah. Jadi alhamdulillah. Jadi yang kemarin Mas Sarif terakhir itu di Gondang di mana? Di Mejobo ya Kang Sarif. Yang di Mejobo itu di Kudus ya? Di Kudus ya. Itu punyanya siapa? Itu punya karyawan Sukolilo. Jadi karyawan cabang Sukolilo punya cabang di Kudus. Insya Allah seperti itu. Dan sebelumnya itu ada di Jakenan, itu orang 7. Jadi manajemen, teman-teman manajemen bertuju iuran, akhirnya terbangunlah cabang di Jakenan. Seperti itu. Jadi janganlah kita merasakan nanti semakin sedikit pendapatan kita. Enggak, justru kita semakin memberdayakan teman-teman, memberdayakan orang lain, pendapatan kita justru semakin banyak, berkah berlimpah, insya Allah. Itu jangan punya mindset
nanti aku bayarin karyawan sekian ratus itu kan. Saya alhamdulillah sampai saat ini hampir 500 karyawannya. Insya Allah. Jadi luar biasa. Jadi jangan sampai Anda itu merasa kalau aku bayarin orang, nanti sing bayar aku siapa itu. Jangan sampai. Karena dengan kita punya karyawan, di situ ada rezekinya orang tersebut, karyawan tersebut. Dan orang rezeki karyawan tersebut dititipkan kepada diri kita, melalui kita. Semakin banyak karyawan, berarti semakin banyak rezeki yang dititipkan kepada diri kita. Itu prinsipnya. Jadi jangan sampai kita tidak mau kolaborasi. Karena untuk tumbuh, untuk berkembang, bisnis kita, ya yuk kolaborasi. Sinergi. Gitu. Jadi jadilah mindset pengusaha yang visioner gitu ya. Mindset pengusaha yang visioner. Jadi menjadikan muslimpreneur gitu. Jadi mindsetnya itu muslimpreneur insyaallah. Jadi itu ya kawan-kawan semuanya. Jadi ada strategi langit, ada strategi bumi yang perlu kita terapkan di diri kita, di bisnis kita. Jadi ada amalan-amalan yang harus setiap hari kita amalkan. Ya, saya tidak lupa harus sedekah pagi. Ya, seperti yang disampaikan Ustadz Hafidin, jangan sampai kita satu hari tidak sedekah. Tingkatkan selalu setiap hari sedekahmu. Karena sejatinya sedekah itu menolak bala, insya Allah. Tidak akan ada bala itu mendahului sedekah. Insya Allah seperti itu. Jadi bangunlah kerajaan bisnis Anda, gitu kan, dengan pondasi yang kuat. Tentunya pondasinya apa? Kemarin spiritual dengan spiritual apa namanya? Bisnis spiritual, ya harus bangunlah kerajaan bisnis Anda dengan pondasi yang kuat dengan spiritual bisnis. Tentunya kita umat Islam, tentunya dengan pondasi Islam, akidah Islam tadi. Ya, sesuai yang saya sampaikan tadi ada 4 pilar menuju bisnis yang sukses dan berkah. Untuk itu kami sampaikan bahwa ada support system di dalam bisnis. Yang pertama kita harus punya mentor spiritual. Yang kedua kita harus punya mentor bisnis yang mengajarkan skill-skill bisnis. Jangan sampai kita bisnis tidak punya ilmu bisnis. Jadi yang ketiga harus punya mastermind. Kita harus punya mastermind. Ya, Rasulullah juga punya mastermind. Siapa mastermind Rasulullah? Malaikat Jibril. Itu. Jadi kita harus punya mastermind. Terus yang keempat, family inti. Jadi jangan sampai bisnis, kita punya bisnis semakin banyak, justru malah membuat keluarga kita berantakan. Family inti harus dilibatkan. Makanya tadi ada sepasang bidadari. Doa ibu, doa istri. Jangan sampai kita berbisnis, membohongi istri kita. Itu dulu saya sering membohongi istri. Jadi ya karena sesuatu yang batil itu akan batal gitu kan. Jadi selalu batal gitu. Jadi kalau istri misalnya kita mau berpartner dengan si A, istri sudah ngomong, jangan ya gitu kan. Jangan Abi. Tapi kita tidak mengabaikan omongan istri. Saya meyakini bisnis itu nggak akan langgeng dan akan wassalam. Makanya hati-hati. Karena istri itu punya apa? Radar. Seorang istri itu punya radar. Apa itu radarnya istri? Yang tidak dimiliki oleh suami. Dan kita pernah ada di sana. Yaitu rahim. Itu radarnya seorang wanita. Makanya hati-hati dengan wanita. Family inti harus dilibatkan. Terus yang keempat harus punya teamwork. Punya tim kerja. Kolaborasi itu. Bangun tim. Gitu kan. Tim yang solid insya Allah. Nah, di kami ada namanya company ini, spiritual company. Jadi kawan-kawan yang di kami itu kalau mau buka klinik itu harus salam. Jadi budaya salam harus. Loh, Pak, itu kan kosong ruangannya. Betul kosong, tapi di situ pasti ada penghuni. Ya. Coba kalau kamu salam, yang jawab malaikat. Berarti kamu didoain malaikat. Jadi apapun itu, kalau kamu keluar dari rumah, mau masuk ke ruangan, salam dulu. Buka toko itu, salam dulu. Setelah salam,
nanti baca Al-Ikhlas 3 kali. Karena sejatinya dengan baca Al-Ikhlas 3 kali itu menghatamkan Al-Quran. Jadi rumah-rumah, tempat bisnis kita yang dibacain Al-Quran, insya Allah, Allah akan turunkan rahmat, Allah akan turunkan hidayah, Allah akan turunkan berkah. Jadi itu SOP di kami. Terus setelah baca Al-Ikhlas, sebelum dia melayani customer, pasien, dia harus berdoa dulu. Doanya harus bersama. Kumpul, doa bersama dulu, gitu kan. Karena apa? Kalau doanya sama, bersama-sama, insya Allah ada yang dikabulkan. Misalnya ada berdelapan di situ, doanya bersama-sama. Si A nggak dikabulkan karena banyak dosanya, tapi si B nggak banyak dosa, dikabulkan. Tapi doanya sama. Yang doa yang pertama yaitu, ya Allah, kami mau buka usaha, mau buka klinik misalnya. Ya Allah, datangkanlah orang-orang yang terbaik untuk perawatan di klinik kami, untuk membeli produk di klinik kami. Jadi doanya apa? Mendatangkan orang-orang terbaik. Terus ya Allah, saya pingin omset hari ini 10 juta, 100 juta. Silahkan, terserah kalian. Itu yang menjadikan SOP di kami. Setelah doa bersama, barulah mereka berdandan, bersolek untuk melayani customer. Insya Allah seperti itu. Nah, nanti pulangnya doa bersama kembali. Jadi itu ya yang harus digiatkan di teamwork kita. Jadi ada company spiritual. Terus kenapa kita harus berjuang untuk mengembangkan bisnis? Yaitu sudah saatnya uang dan kekuasaan berada di tangan orang-orang yang baik. Uang dan kekuasaan harus berada di tangan orang yang soleh. Itu seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hafidin Banten kemarin. Sudah saatnya, ayo kita bangkit. Ya, hidup adalah pilihan. Makanya bagaimana caranya kita menjadi pengusaha sekaligus pejuang. Itu. Makanya alhamdulillah saya saat ini menjadi direktur utama pesantren bisnis Indonesia. Profesinya pengusaha, kerjaannya nolong orang. Insya Allah, ya mudah-mudahan Allah sehatkan saya, Allah istiqomahkan saya selalu dalam perjuangan dalam rangka membela agama Allah, dalam rangka menolong agama Allah. Insya Allah. Mungkin itu Kang Sarif yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridhoinya, mudah-mudahan Allah memberkahinya, ya. Mudah-mudahan Allah memahamkan kita semuanya untuk ayolah berhijrah, ayolah berubah, gitu kan? Berubah menuju berkah, insya Allah. Karena segala sesuatu itu karena Allah, bukan karena kita yang hebat, tapi semua itu karena pertolongan Allah dan karena ridhonya Allah. Insya Allah dari saya cukup sekian. Monggo nanti kalau ada diskusi, sharing-sharing, silahkan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab karena di sini banyak guru, banyak ustadz yang nanti bisa membantu saya untuk menjawabnya. Insya Allah. Begitu dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, masya Allah pemaparannya. Ya, terima kasih nih Mas Indi ya atau Coach Indi. Ya, jadi banyak banget ini catatannya ya. Berapa lembar ini ya? Masalah. Luar biasa ini ya. Jadi memang keseimbangan ya yang kita butuhkan. Kalau saya mengambil tadi kesimpulan, memang keseimbangan ya. Sebagaimana yang telah diajarkan bahwasanya kita itu hidup ya seolah-olah kita beribadah seolah-olah besok kita mati, tapi kemudian kita juga bekerja seolah-olah kita hidup 1000 tahun lagi gitu ya. Jadi memang harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat ya, sehingga kita ada di rel yang tepat. Nah, ini mungkin teman-teman sekalian yang mau bertanya silakan nih. Soalnya di chat saya cek belum ada pertanyaan, mungkin mau tanya langsung monggo silakan. Ya, ini banyak nih sebenarnya yang bisa digali ya. Itu mungkin tadi Coach Indi hanya cerita materi luarnya aja udah luar biasa. Kalau teman-teman bisa gali lebih detail lagi, insya Allah ini bisa jadi insight, bisa jadi ilmu untuk kita terapkan pada bisnis kita. Silakan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Siap. Lanjut. Ini siapa yang bertanya nih? Saya Ifnaldi dari Pekanbaru Berdaya.
Luar Kebetulan biasa camp jawaban saya Anda. lagi nggak aktif ini Ustaz. Siap, lanjut. Ya, silakan Kang. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz Indianto. Masya Nah, yang Allah. saya ingin Waalaikumsalam tanyakan, warahmatullahi wabarakatuh. sebagai Muslim, kita memang harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, di mana di siang hari kita harus berwirausaha, berniaga, jualan, dan segala macam. Kemudian kita harus juga ibadah. Nah, ini berbanding terbalik dengan saudara-saudara kita yang non-Muslim, Ustaz. Nah, kalau saudara kita yang non-Muslim, mereka hanya bekerja, memang beribadah ala mereka, tapi mereka diberikan kelebihan. Itu bagaimana, Ustaz? Menurut pandangan Islam. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya bukan Ustadz. Saya basicnya pebisnis, dari awal itu pebisnis gitu kan. Saya belum Ustadz gitu kan. Mohon maaf. Terlalu berat gitu ya jabatan Ustadz ini. Ini langsung dijawab atau gimana, Mas Ikhwan? Ya, langsung dijawab aja. Oke, ya. Ya, Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya. Ya, siap. Ini terkait dengan pertanyaan yang luar biasa gitu kan. Ini tidak hanya di kaum muslim dan non muslim ya. Di kaum muslimin juga terkadang kita melihat gitu kan, dia nggak sholat gitu kan, tapi kok rezekinya gitu kan, kok hartanya banyak gitu, nggak pernah susah dan sebagainya. Nah, ini sering terjadi pertanyaan-pertanyaan itulah, aku yang sudah sholat sekian banyak gitu kan, kenapa kok susah terus gitu kan. Nah, ini perlu adanya apa? Koreksi gitu kan, koreksi pada diri kita. Karena apa? Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, ini pilihan. Anda mau disayang Allah apa hanya dikasih Allah? Itu aja. Pertanyaan di situ. Karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau saya memilih, saya ingin disayang Allah. Karena kalau kita disayang, pasti dikasih sama Allah. Pasti dikasih. Tapi kalau kita hanya dikasih, belum tentu disayang. Makanya jangan sampai kita ya memandang orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, tapi kok ya hidupnya tenang-tenang saja, mobilnya banyak, gitu, rumahnya banyak, tapi yang nggak pernah susah, gitu kan? Tapi ingat, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingat, ada istilah istidraj. Boleh ya. Karena apa? Sunatullah gitu kan. Siapa yang mau ya bekerja keras di dunia ini, Allah akan kasih. Tidak pilih kasih karena Allah tidak pilih kasih. Siapa yang mau bekerja dengan giatnya, pasti Allah akan kasih. Tapi belum tentu Allah sayang. Ini penting. Ini. Jadi hati-hati dengan istidraj ya, hati-hati karena kita dibiarkan oleh Allah itu sampai ibaratnya itu hati kita sudah keras gitu ya, sudah keras. Jadi Allah sudah masa bodoh lah kamu gitu, tak kasih terus gitu kan. Tapi ingat nanti di akhirat ini hartamu itu akan sebagai apa? Sebagai bahan bakar api nerakamu. Gitu. Jadi jangan sampai. Naudzubillah ya. Teruslah berpositive thinking, teruslah berhusnudzon sama Allah, gitu kan? Bahwa apapun ujian yang Allah kasih, cari hikmah-hikmah yang positif. Kalau kita bisa mencari hikmah-hikmah yang positif, insya Allah akan jaga itu namanya kamu dari kemaksiatan. Allah akan tunjukkan itu kemudahan-kemudahan luar biasa. Jadi segala sesuatu ujian, cari hikmah positif. Contoh, saya pernah mau deal, ya, rumah mau dibeli oleh seseorang, dan besok pagi sudah mau ditransfer. Tapi paginya ngabarin, maaf Pak, batal. Padahal sudah akad. Saya sudah bergembira luar biasa. Tapi begitu ini enggak deal, marketing saya ngabarin, Pak, maaf, enggak deal nih, gimana Pak? Udah, berarti ini bukan rezeki kita. Yakinlah, pasti nanti akan Allah ganti yang lebih baik. Selalu seperti itu. Dan benar, beberapa saat kemudian saya cek, ternyata yang tadi mau beli benar, karakternya nggak bagus. Yang tadi kalau tadi Allah jadikan dia beli di perumahan saya, ya justru saya dengan jual beli itu akan mendolimi perumahan-perumahan syariah saya.
Karena ternyata yang beli itu adalah mafia. PK. PK tahu ya, seorang PK. Itu pemandu karaoke. Dan itu ada kebohongan-kebohongan di balik semua itu. Ternyata Allah tunjukkan setelahnya. Jadi kadang kita dikasih ujian sama Allah, nanti suatu saat kalian itu akan merasakan untung aku tidak jadi. Gitu. Akan merasa untung dengan kejadian yang tidak jadi. Jadi carilah hikmah-hikmah selalu positif. Dan alhamdulillah Allah ganti dengan yang lebih baik. Yaitu apa? Dengan DP yang luar biasa banyaknya, ya hampir separohnya, dan dia adalah seorang muslim yang mencari, benar-benar mencari, ini benar-benar perumahan tanpa riba, benar-benar sesuai syariatnya apa enggak? Karena apa? Dia adalah seorang pekerja di Abu Dhabi. Jadi benar-benar mencari perumahan yang benar-benar KPR, tapi tanpa adanya dosa-dosa riba. Sampai dia meyakini, sampai tanya ke kiainya, sampai tanya, benar nggak Pak ini akadnya seperti ini gitu. Sampai ditujukan akad saya itu ke kiainya. Luar biasa. Jadi carilah hikmah-hikmah positif dalam kehidupan kita. Jadi jangan iri dengan orang yang selalu dikasih sama Allah, tapi tidak disayang sama Allah. Jadilah diri kita menjadi kesayangannya Allah. Ya, pasti akan dikasih sama Allah. Insya Allah seperti itu. Begitu Mas Abang Ikhwan. Jawaban saya, insya Allah. Menarik jawabannya ya. Cukup jelas tadi ya disampaikan bahwasanya bagaimana kemudian kita sebagai muslim itu yang dicari nggak cuma kasihnya aja, tapi bagaimana sayang ya. Sebagaimana rahmat Allah itu 99 itu ada yang nanti di surga ya. Jadi kalau berebut yang satu nggak apa-apa lah di sini rame-rame ya. 99 kita yang ambil, mudah-mudahan begitu ya, amin. Amin, amin. Ya, juga tadi ada satu yang saya tangkap tadi, selalu berhusnuzon kepada Allah. Ya, sebagaimana kata Allah, ya kan, aku sebagaimana prasangka hambaku. Ya, tadi luar biasa disampaikan oleh Coach Indi tadi, ya kan, prasangka kita selalu buat yang baik, ya kan, dengan cara seperti itu, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dan solusi yang terbaik bagi kita. Oke, mungkin itu dari teman-teman yang lain. Ada lagi pertanyaannya atau ada hal-hal yang perlu diperjelas kembali apa yang telah disampaikan oleh Coach Indi tadi? Oke. Kalau nggak ada sambil nunggu, mungkin dari saya ada pertanyaan nih, Coach. Sambil kita ini teman-teman ya. Tadi ada catatan, ya kan, kalau membangun sesuatu itu kita butuh passion ya. Coach Indi ini passionnya di konstruksi. Ya kan, istri Coach ada di kecantikan. Tapi kemudian Coach juga bermain di peternakan, di farmasi. Nah itu gimana tuh? Kan nggak ada passion di situ. Lalu bagaimana kemudian kita mengelola bisnis yang berbeda dengan passion kita, itu apakah orang lain yang mengelolanya atau Coach sendiri juga turun dari pengelolaan itu? Bagaimana itu Coach? Oke, siap. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Begini, jadi apa yang menjadi passion kita fokuskan. Jadi Allah itu akan mengabulkan segala sesuatu yang kita fokuskan, bukan yang kita inginkan. Jadi tentukan passion kita dulu, fokus di situ. Kalau itu sudah besar, sudah bisa kita tinggal, kita bisa delegasikan, baru main bisnis yang lain. Jadi kadang orang itu berpikir, aku udah lumayan nih, gitu kan? Sudah lumayan nih omsetnya. Nah, tahu-tahu dapat omset, dapat profit buat beli mobil, gitu kan? Dengan nafsunya, gitu kan? Terus tahu-tahu aku mau buka cabang lagi, gitu kan? Dengan nafsunya. Gitu. Makanya segala sesuatu itu fokuskan dulu apa yang menjadi passion kita. Ya. Saya membangun kecantikan itu dari 2009. Ya. Kebangkitan di tahun 2016. Setelah apa? Satu visi dengan istri, dengan pasangan. Maka satu visikan dulu dengan pasanganmu, insya Allah bisnismu akan meroket, akan berkah berlimpah. Nah, setelah fokus, setelah ciri-ciri bisnis yang sudah bisa kita tinggalkan, ya, kita ingin ekspansi lagi adalah apa? Selama 1 bulan, bisnis itu tanpa kita tinggalkan, uang tetap ada di kita, rekening kita. Tapi kalau bisnis itu 1 hari ditinggal, nggak mendapatkan uang, jangan bisnis yang lain. Jangan ekspansi yang lain. Jadi alhamdulillah, saya ngawalin bisnis kontraktor pemerintah 2002 sampai 2011. Saya tutup 2012. Hijrah, saya jualan susu, gitu kan, jualan susu keliling. Allah kasih tuh proyek yang tanpa suap, tanpa tipu-tipu dan sebagainya.
alhamdulillah terus berkembang. Akhirnya daripada saya bikin proyek, cari proyek, lebih baik saya bikin proyek. Alokasi itu 2017 bikin properti, ditemukan oleh orang yang luar biasa, itu kan. Kamu beli rumah, tanahnya aku yang bangunin karena saya kan kontraktor. Jadi kolaborasinya teman saya itu, partner saya yang beliin tanah-tanahnya, saya yang bangunin. Itu secara kolaborasi saya. Dan itu tadi perlu diketahui karakternya, takwa imannya teman partner bisnis kita. Harus dicari dulu karakter, iman, dan takwanya sejauh mana. Baru boleh kita berpartner bisnis. Ya, jadi kalau mohon maaf gitu kan, di pesantren bisnis Indonesia tidak boleh kita sirkah sebelum 6 bulan kamu tidur bareng, jalan bareng, makan bareng, itu kan. Jadi tahu karakternya. Boleh bersirkah kalau sudah saling tahu karakter, iman, dan takwanya. Nah, di situ terus saya mengembangkan bisnis bordir komputer pati, konveksi, itu di tahun 2019. Dari 2009 kecantikan, terus klinik kesehatan 2010, terus 2017 saya bikin properti, gitu kan, 2019 bikin konveksi, 2020 saat pandemi saya bikin peternakan. Itu dengan siapa? Dengan partner. Saya ingin memberdayakan teman-teman yang ingin bisnisnya berkembang. Udah, begitu. Jadi dia punya potensi, pinter peternakan, ya, perlu ilmu. Nah, maka saya bantu ilmunya. Udah, yuk kita partner, kita berpartner. Udah, nanti bagi hasil, ya, bagi hasil, bagi rugi. Ya, gitu. Udah kamu yang mengelola, seperti itu. Jadi pengelolaannya di sana, seperti itu. Peternakan, alhamdulillah pengelolanya adik saya, karena adik saya kebetulan yang di Banjarnegara, tinggal satu adik saya yang di Banjarnegara, karena yang lain sudah di Pati. Itu saya berenam bersaudara, namanya Indi semua. Makanya kemarin ada Indianto, itu salah, itu Indianto itu adik saya, itu kan, karena marga Indi saya. Gitu. Alhamdulillah Indiawan Trinugroho yang ketiga itu yang mengembangkan bisnis peternakan. Ya, saya melihat dia punya potensi, ya saya kembangkan seperti itu. Alhamdulillah bisnis peternakan kambing dengan kawan di Pati, dia butuh perkembangan bisnis, butuh kehidupan gitu kan, dalam arti menghidupin keluarganya, tapi dia punya potensi jiwa peternakan kambing. Ya, peternakan kambing saat ini ada peternakan kambing yang pakai ini fermentasi. Jadi bikin pakannya 3 bulan ke depan itu sudah tinggal ngasih makannya, tidak perlu tiap hari nyari pakan kambingnya. Gitu. Alhamdulillah berkembang. Seperti itu, Abang Ikhwan, insya Allah. Siap. Makasih, jadi fokus dulu ya, kepada ya. passion yang terhadap passion kita. Gitu. Oke. Insya Allah. Ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman di chat, saya bacain ya Coach ya. Yeah. Yang pertama, ya kita jawabnya satu-satu mungkin ya. Sebentar. Izin bertanya Coach dari Kak Afif Abdul Basit, berkenan cerita kebiasaan apa saja yang dapat mempermudah kita untuk senantiasa bersyukur bahkan pada saat kita di kondisi sempit. Ya, itu aja. Ya, itu dulu satu-satu kita nih. Oke, jadi begini, untuk membiasakan diri kita bersyukur, kuncinya ada disiplin. Nah, kuncinya keberhasilan itu ada di disiplin. Jadi disiplinkan diri kita, disiplinkan hati kita, disiplinkan nafsu kita, nah, itu disiplin. Caranya biar kita disiplin, istiqomah, biar kita istiqomah, caranya bikinlah daily activity. Yang seperti tadi saya sampaikan. Saya punya daily activity dari bangun tidur sampai tidur lagi, punya daily activity yang dicatat. Nah, untuk biar kita tetap istiqomah, di catatan itu ada review. Nah, review itu yang menandatangani ini siapa? Istri dan anak saya waktu itu. Jadi selama 40 hari, dari activity yang kita sudah buat, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu jangan sampai satu pun dilanggar selama 40 hari. Kalau satu aja dilanggar, nggak sholat duha misalnya gitu, nanti dihitung dari satu lagi.
mulai dari awal lagi. Nah, untuk menyemangati itu, tanda tanganin istri dan anak. Nanti anak mengingatkan, ayah tadi kan nggak sholat duha. Gitu. Nanti ayah mengingatkan, anak kita, istri kita mengingatkan, ya udah adzan tuh subuhan. Gitu kan. Ya sebentar lagi adzan, kita berhenti dulu. Nah, itu luar biasa. Kalau dulu istri saya, kalau pernah saya perjalanan keluar kota sama istri, itu mau Jumatan dilarang sama istri, udah nanti aja. Gitu. Tapi saat ini setelah kita bikin daily activity, istri ngomong, bentar lagi adzan, yuk kita berhenti dulu tuh ada masjid. Seperti itu. Jadi kebaikan, kelembutan istri itu diawali dari diri kita, suami. Solehkan dulu diri kita, kalau pingin istri kita soleha. Anak-anak kita soleh-soleha. Insya Allah. Mungkin itu, mudah-mudahan belum menjawab. Insya Allah. Oke. Selanjutnya nih. Jadi ada beberapa pertanyaan nih. Yang berikutnya ada pertanyaan dari Umah Herbal. Bagaimana menjalankan bisnis musiman? Sebagai informasi, saya saat ini usaha herbal dan bisnis musimannya seperti jualan kurma. Ya kan? Bagaimana supaya bisnis musiman itu bisa ramai? Mungkin ini terkait sama tadi penjelasan yang di satu sisi kita harus fokus dulu, ya Coach. Tapi ini ada kesempatan bisnis musiman nih, seperti jualan kurma. Nah, bagaimana nih biar bisa ramai gitu? Oke, siap. Jadi begini, ada rumah herbal ya. Untuk bisnis yang utama adalah rumah herbalnya ya. Saya punya kawan-kawan yang punya rumah herbal. Di situ juga menjualkan kurma, madu dan sebagainya. Itu pas gitu kan. Berarti suatu yang pas di situ. Jadi dia melayani terapi gitu kan, terapi herbalnya, tapi di sisi lain dia jualan madu dan kurma. Nah, untuk sebenarnya jualan kurma itu bukan musiman. Ya. Kalau kita tahu pasarnya, kurma itu tidak musiman. Saya pun butuh tiap hari kurma gitu. Dan alhamdulillah saya pun juga langganan kepada teman-teman yang jualan kurma. Punya langganan gitu, punya langganan penjual. Jadi untuk mengembangkan bisnis musiman tadi, tentunya kita harus tentukan, harus tahu pasar-pasar yang ada, market-market yang ada di sekitar kita. Ini luar biasa kalau udah herbal itu udah nyambung itu sepertinya. Ada kurma, ada madu itu sudah nyambung. Karena orang setiap hari, itu saya sendiri butuh madu tiap hari, butuh kurma tiap hari. Begitu. Jadi bukan musiman. Kalau Anda bisa ya mengetahui pasarnya, marketnya, cari gitu kan, cari marketnya. Caranya kolaborasi, caranya berkomunitas. Insya Allah akan ketemu nanti. Makanya saya banyakin komunitas. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan di GNP ini. Gitu. Insya Allah, karena saya ingin berbagi. Karena apa? Slogannya adalah dermaga tadi. Jadilah orang yang dermawan, tapi masuk surga. Insya Allah. Begitu kiranya. Bang Ivan. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kang Acuy ini ya, namanya di situ Haris Propolisku. Kalau nggak salah ini Kang Acuy kali ya. Pertanyaannya begini, Assalamualaikum, izin bertanya Coach. Saya menyimak Coach berhasil dalam berkolaborasi di banyak bidang bisnis. Pernahkah mengalami kegagalan dalam kolaborasi bisnis? Apakah penyebabnya 100% karena salah kolaborasi atau faktor lain? Nah, mungkin itu. Ya, alhamdulillah. Ya, pastinya ada sesuatu hal yang tidak mulus 100% ya, alami. Jadi pernah berkolaborasi gitu kan dengan dia casingnya muslim ya, dia seorang muslim luar biasa, mengajak kerjasama gitu kan. Ya memang itu waktu itu kesalahan saya hanya membaca casing gitu kan, tidak ke dalam gitu. Makanya tadi saya sampaikan, kalau ingin cari partner bisnis itu cari karakter iman dan takwanya itu harus benar-benar clear gitu. Jangan hanya melihat casing. Ya saya pernah gitu kan bisnis herbal waktu itu gitu kan dijanjikan sekian persen dan sebagainya gitu kan. Akhirnya gagal juga. Akhirnya ditipu, duitnya dibawa lari. Pernah gitu.
Itu juga kesalahan saya, karena saya melihat casing. Karena saya waktu itu mungkin nafsunya gitu ya, yang didahulukan. Gitu. Makanya saya tekankan kepada teman-teman untuk mencari partner bisnis tadi, cari dulu karakter takwa, imannya harus clear dulu. Yang tadi sudah saya sampaikan di materi ya, harus syarat-syaratnya untuk membaca karakter partner bisnis. Nah, terus yang kedua, pernah saya terjadi bahwa kita udah kolaborasi, dia sudah luar biasa omsetnya, profitnya luar biasa, setiap bulannya bisa ngantongin duit hampir 30 sampai 40 juta. Berbaginya, dia dapat bagian itu sampai 30 sampai 40 juta. Bagi hasilnya tiap bulan. Tapi qadarullohnya gitu ya, qadarullohnya dalam arti gini, sampai saat ini saya dan istri saya berkeyakinan dan bersepakat tidak akan mencari kesalahan orang lain. Jadi orang lain akan berbuat curang di dalam bisnis saya, silakan. Tapi pasti Allah akan tunjukkan sesuatu hal dan suatu saat. Jadi sampai saat ini saya sama istri sudah berhusnuzon gitu kan dengan orang lain. Jadi saya nggak akan mencari kesalahan-kesalahanmu. Tapi suatu kamu berbuat salah, pasti suatu saat Allah akan tunjukkan. Itu pernah. Dia sudah sampai 40 juta, 30 juta per bulan gitu kan. Tahu-tahu Allah munculkan. Karena di situ ternyata ada kebohongan. Tadi sudah saya sampaikan, segala sesuatu yang batil pasti akan batal. Nah, kebohongannya apa? Dia waktu bersirkah dengan saya, bermitra dengan saya, ngomongnya dia duitnya 100% duitnya dia. Tapi ternyata Allah tunjukkan di beberapa tahun kemudian ada pihak ketiga yang mengungkap. Akhirnya ketahuan. Nah, akhirnya dia yang tadinya mendapatkan tiap bulan 30 juta bagi hasil, sirna dengan kebohongannya. Maka jujurlah. Kunci jujur ada di kedisiplinan. Kunci amanah ada di kedisiplinan. Maka belajar disiplin dulu. Disiplinkan hati, disiplinkan pikiran, disiplinkan tindakan. Insya Allah semua dengan kunci disiplin kita akan jujur, kita akan amanah, kita akan dipercaya orang. Insya Allah. Karena dengan disiplin kita akan ibadahnya juga disiplin gitu kan. Dengan kita disiplin pikiran kita akan tenang karena menghadapi sesuatu. Kita mendisiplinkan hati kita akan tenang untuk mengungkap sesuatu. Insya Allah seperti itu. Jadi tidak 100% bisnis saya bermitra saya selalu 100% berhasil. Tapi saya menyimpulkan sesuatu yang batil pasti akan batal. Makanya dari hulu sampai hilir harus clear. Makanya saya selalu bilang, ini kamu mau partner bisnis dengan saya, uangnya dari mana? Kalau itu uang perbankan, nggak akan langgeng deh bisnisnya. Apalagi ada uang riba ya, menurut saya uang. Kalau uang perbankan belum tentu uang riba gitu kan, karena uang tabungan, uang riba. Nah, kalau uang itu riba, pasti akan hancur. Karena Allah dengan riba itu, Allah akan memiskinkan. Allah akan menghancurkan apa yang sudah kita punya. Maka jauhlah riba. Nah, di situ dari hulu sampai hilir harus clear. Uangmu dari mana, gitu kan? Yang mau buat bisnis. Terus prosesnya apa? Ya tadi tidak boleh ada kebohongan. Ternyata berakad dia bohong. Ya Allah akan tunjukkan. Ada sesuatu nanti akan ada kebatalan. Contoh saya juga pernah jual beli tanah. Saya pernah mengalami jual beli tanah. Yang tadinya di dalam angka saya mau untung 70 juta sebagai maklar. Ya, 70 juta. Tapi setelah bertransaksi lunas gitu kan, malah justru saya punya hutang sama broker 40 juta. Nah, coba hitungnya dari mana? Secara nalar dari mana? Enggak nalar gitu. Tapi setelah saya amati, saya cermati, ada kebohongan. Yang bohong siapa? Penjualnya. Penjual tanah itu hanya numpangi ternyata. Penjualnya hanya numpangi. Ternyata itu bukan tanahnya. Jadi segala sesuatu ada kebatilan di dalam akad, pasti batal.
Insya Allah. Jadi mohon hati-hati gitu kan dalam berproses gitu kan, dalam mengawali berproses, terus nanti hasilnya juga hati-hati. Kalau kita dikasih kelimpahan harta, jangan tamak, ya, jangan pelit, jangan kikir. Sudah serahkan ke jalan Allah, serahkan untuk perjuangan di jalan Allah. Insya Allah. Jadi saya satu visikan dengan istri waktu itu di Mekah itu kuncinya satu. Sudah kita berbagi, dan berbagi. Jadi ada orang yang minta kasih, ada orang yang minta kasih. Jadi makanya saya mau berbagi dimanapun, istri nggak protes karena sudah satu visi. Istri mau berbagi dimanapun, saya nggak akan protes karena sudah satu visi. Jadilah seorang yang dermawan. Tapi yang dermawan yang masuk surga, insya Allah. Begitu. Mudah-mudahan menjawab. Insya Allah. Insya Allah menjawab tadi ya, sangat jelas ya. Jadi pertama memang yang namanya kolaborasi ya nggak selalu 100% berhasil, tapi tadi ada clue-nya ya, bagaimana kita memilih karakter partner itu yang benar. Kemudian kedua, dari hulu ke hilir kita pastikan semuanya sesuai dengan koridornya. Nah ini masih ada pertanyaan selanjutnya nih Coach. Monggo. Ya dari Ibu Ita Susana. Izin bertanya, saya mau mengembangkan usaha saya. Modalnya dengan cara menjual rumah. Dan ada hutang riba juga, pernah pinjam buat renov rumah. Tapi sampai saat ini belum laku juga rumahnya. Harus bagaimana Coach? Mohon petunjuknya. Karena ini juga digunakan untuk melunaskan hutang. Demikian Coach pertanyaannya. Yep. Ini fokusnya, mohon maaf, fokusnya mau melunasi hutang apa mau menjual rumah? Nah, jadi kalau dari sini yang saya tangkap, dia mau mengembangkan usaha, dia butuh modal, di satu sisi dia juga butuh untuk melunaskan hutang. Nah, jadi rumah tadi dijual untuk modal dan juga untuk melunaskan hutang. Siap. Cuma di dalam mendapatkan untuk renov rumah itu pernah menggunakan hutang riba. Nah, dan sekarang belum laku-laku juga. Nah, kira-kira bagaimana tuh, Coach? Ada petunjuknya nggak atau jalannya langkah-langkahnya seperti apa? Siap. Insya Allah begini. Jadi segala sesuatu itu harus fokus. Kalau kita mau fokus untuk melunasi hutang, jangan fokus untuk jual rumah. Karena pertolongan Allah tidak tentu kita lunas hutang dari jual aset. Bisa jadi kita tidak jual aset, hutang lunas dengan sendirinya. Banyak kawan-kawan kita, gitu kan, banyak cerita-cerita dari kawan-kawan kita yang tadinya mau fokus jual tanah, jual rumah, gitu kan, yang nggak laku-laku. Karena apa? Ada faktor di situ, ya. Faktornya apa? Bisa jadi keluarga kita, salah satu keluarga kita ada yang tidak ikhlas dengan rumah itu dijual. Makanya penting komunikasi dengan keluarga. Makanya tadi ada support system bisnis, ada family inti. Nah, family inti harus selalu terlibat di dalam kegiatan bisnis kita. Nah, di situ bisa jadi karena ibu mau fokus jual rumah, nggak laku-laku, tapi fokus juga kepada lunasin hutang. Jual rumah biar laku, tanya satu persatu anggota keluarga kita, bisa jadi itu warisan. Orang tua kita nggak ridho tanah rumah itu dijual, maka nggak akan laku. Karena ada sesuatu hal yang ada yang tidak ridho. Jadi clearkan dulu semuanya. Anggota keluarga clearkan dulu biar aset kita segera laku. Tapi kalau fokusnya mau lunasin hutang, tidak serta-merta, tidak satu-satunya harus jual aset. Itu karena kawan-kawan banyak ya, dari kawan-kawan yang lunas hutangnya tanpa harus jual aset. Masa justru ada yang dilunasin oleh kawannya. Malah justru ada yang dibantu oleh gurunya. Banyak kejadian-kejadian itu. Jadi fokuskan dulu. Kalau ibu tadi mau fokus ke lunas hutang, caranya satu, bertobat dulu sama Allah. Yang kedua, berazam tidak mau hutang lagi. Yang ketiga, perbaiki hubungannya, ibadahnya. Ya, perbaiki ibadahnya. Yang kedua, perbaiki hubungannya dengan orang tua. Terus selalu berdoa. Meminta ya segera dilunasin hutangnya. Karena ada doa lunas hutang. Itu, ada doa lunas hutang. Ya, kalau saya belajar sama Kang Sabtoari itu kan
cara melunasi hutang itu ada 3. Rawat inap, rawat jalan, amputasi. Nah, amputasi itu yang luar biasa. Yang disarankan ya amputasi. Tapi kalau kita tidak bisa amputasi, ya rawat jalan dulu lah, gitu kan. Nggak bisa rawat jalan, ya rawat inap. Seperti itu. Jadi rawat inap itu besarin pokoknya, gitu kan, segera lunasin. Karena apa? Karena kita rawat jalan, rawat inap itu pilihan. Ya, kalau amputasi, karena ini ada kaitannya dengan orang banyak, gitu kan, kita nggak bisa amputasi. Ada pilihan. Yang penting niatnya. Niatnya pingin segera keluar dari dosa riba. Makanya ada azam. Jangan sampai nanti kita sudah lunas, nanti ada akad lagi, bertahan sekali lagi riba. Yaitu bukan tobat. Gitu. Jadi insya Allah ya, insya Allah kalau ibu mau fokusnya mau jual rumah, biar laku, clearkan dulu anggota keluarganya. Tapi kalau Anda fokusnya ke biar lunas hutangnya, ya tadi itu, ya bertobat dulu bahwa selama ini ternyata saya salah, terus berazam tidak mau lagi hutang riba, gitu kan? Terus perbaiki hubungannya dengan Allah, ibadahnya, perbaiki hubungannya dengan orang tua dan doa, banyakin istighfar, sholawat, istighfar, sholawat. Insya Allah minimal sholawat 100 kali, gitu kan? Istighfar 100 kali, insya Allah setiap hari minimal itu, insya Allah. Jadi tergantung fokusnya ibu. Kalau mau mengembangkan bisnis tidak harus pakai uang, bisa uang sendiri, gitu kan? Caranya apa? Kolaborasi. Perbaiki dulu integritas kita, perbaiki dulu karakter kita, ya. Karena Allah akan merubah diri kita kalau kita mau merubah apa-apa yang ada di diri kita. Insya Allah mindset-nya harus dirubah bahwa bisnis itu tidak modal semata-mata modal uang, ya, bukan. Bisnis itu tidak hanya modal uang, tapi mindset ini harus dibuka bahwa bisnis itu bisa dengan modal nol, bisa dengan modalnya IMF, ya, dengan ide-ide kita itu bisa jadi duit, dengan kita jadi broker kita jadi punya penghasilan. Dengan IMF, duit siapa itu IMF itu? Pinjaman siapa? IMF, istri, mertua, family. Jadi saya mengembangkan bisnis itu dengan uang istri. Pernah jualin mas-masannya istri, bisa pernah juga dimodalin sama mertua, itu yang akhirnya juga ditipu orang, itu pernah, gitu kan, waktu itu. Sekarang saat ini saya mengembangkan bisnis dengan uang-uangnya family, adik-adik saya, keluarga saya. Ayo kalau kamu ingin berkembang, kamu punya duit berapa, ayo patungan bisnis. Seperti itu. Jadi tidak melulu harus jual aset untuk dapatkan uang untuk mengembangkan bisnis. Mengembangkan bisnis dengan tadi, ya ada 4 on tadi strategi buminya. Insya Allah, ya vision, action, passion, dan collaboration. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Insya Allah. Luar biasa ya tadi penjelasannya, mudah-mudahan bisa membantu Bu Ita untuk menyelesaikan yang saat ini menjadi permasalahannya. Lalu Coach, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 14 menit. Biasanya nanti di berapa menit terakhir itu nanti Ketum akan memberikan sambutan sebagai penutup. Siap. Ada satu pertanyaan mungkin yang masih saya yang sendiri mau coba bertanya nih. Tadi ada penjelasan dari Coach ini tuh mengenai mastermind. Ya, yes. Boleh nggak dijelasin lebih lanjut mastermind itu apa sih gitu? Oke, ya? siap. Siapa, bagaimana mendapatkannya, fungsinya apa gitu ya? Karena tadi udah ada mentor bisnis, udah ada mentor spiritual. Nah, mastermind kemudian dikaitkan dengan malaikat Jibril alaihissalam kalau di Rasulullah. Kalau di bisnisnya Coach itu siapa gitu? Oke. Jadi gini, mohon maaf, insya Allah, Bismillah. Jadi mastermind itu adalah seorang yang menguatkan kita, ya. Sahabat sejati yang selalu memberikan semangatnya, selalu memberikan motivasinya kepada diri kita. Nah, makanya di kami ada mastermind, berkumpul 7 orang. Nah, kalau di PBI itu ada namanya TF, Task Force, ya. Makanya kami berkelompok 7 itu saling menguatkan. Setiap pekan kita ketemu. Yang kita bahas yang pertama adalah kita saling mengungkapkan kebahagiaan.
kita saling mengungkapkan prestasi, kita saling mengungkapkan harapan. Itu diawali dari situ. Terus yang kedua, kita tilawah bareng. Nah, tilawah bareng itu bergiliran. Jadi bacaannya siapa yang salah, kita dibenerin. Setelah itu kita baca siroh bergiliran. Terus selanjutnya nanti ada arahan dari tuan rumah. Gitu. Karena bergilir. Dari bertujuh itu kita bergiliran. Insya Allah. Terus selanjutnya nanti kita akan membedah bisnis kita masing-masing. Apa kendalanya saat ini, gimana gitu kan. Karena untuk memberikan motivasi kepada sinergi di antara kita. Menguatkan. Terus selanjutnya nanti kita membahas bisnis yang bersama itu. Karena kami ada bisnis bersama. Nah, di situ ada testimoni dari kawan-kawan. Kemarin saya waktu kopdar di Pati, ada yang testimoni gini. Saya setelah menjalankan TF ini dengan bertuju ini, saya selalu menguatkan saya. Di saat dunia mengiming-imingin saya untuk bertransaksi riba, saya selalu ingat kawan-kawan. Jadi saya nolak akhirnya. Saya ingat Mas Indi, saya ingat Mas Anam, saya ingat Mas Darsono. Jadi saya ingat itu. Jadi yang tadinya ada tawaran riba, tak tolak akhirnya. Itu mastermind versi saya, insya Allah. Jadi alhamdulillah guru-guru saya juga mengajari itu. Kayak Coach Nur Salim, ada Coach Mirza, ada Coach Bambang Nugroho, ada Coach Edi Darmoyo. Itu mastermind-nya berempat. Setiap pekan juga ketemuan. Terus mastermind ada juga, ada Kang Dodi, ada Coach Bambang, Coach Mirza itu juga bikin mastermind sendiri. Yang dibahas tentunya berbeda-beda. Jadi apa tujuan di dalam mastermind tersebut? Tujuannya adalah saling membahagiakan, saling menguatkan, saling mengingatkan di situ. Insya Allah seperti itu. Makanya yang mengingatkan Rasulullah kan malaikat Jibril itu kan, wahyu-wahyunya dan sebagainya. Insya Allah seperti itu. Baik. Terima kasih penjelasannya. Ya, tadi saya bertanya ini mastermind-nya ini maksudnya apa? Wah, ternyata emang teman-teman kita butuh sahabat yang baik, lingkungan yang baik ya. Untuk kita saling mengingatkan. Jazakallah khair atas penjelasannya. Oke, teman-teman semua, di sini kita sekarang sudah pukul 9.50. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau masih ada, kita sisakan satu pertanyaan sebelum nanti ditutup oleh Coach Indi ya. Ya. Kira-kira masih ada pertanyaan kah? Kalau saya di chat sudah kosong, ini sudah terjawab semua, insya Allah. Ya. Oke, gimana nih kira-kira Bro Sarif? Kita tutup saja, langsung closing dari Coach Indi. Nampaknya sudah cukup nih pertanyaannya. Tadi penjelasannya sudah sangat komprehensif ya. Kira-kira bisa memberikan gambaran yang cukup jelas untuk semua teman-teman kita. Oke, ini Pak Nanan Setiawan mau tanya itu, angkat tangan. Oh ya? Oke. Ya, Nggak kelihatan di saya ya. soalnya. Oke. Silakan Pak Nanan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Tanya nih Gus. Saya kan alhamdulillah sudah bebas riba dari 2015. Halo, assalamualaikum. Salam, putus nggih. Monggo. Lanjut. Waalaikumsalam. Lanjut, Kang Nanan. Ya, saya kan udah bebas riba dari 2015, Coach. Nah, sekarang saya bersirkah, bekerja sama bisnis dengan seseorang. Tapi di dalam hal bisnis itu, kalau di bidang bisnisnya kita hilang dari sistem riba, cuma si orang itu masih beriba gitu. Partner bisnis saya itu masih beriba. Arti beriba di situ dia masih punya kreditan motor atau yang lainnya. Sedangkan di bidang bisnisnya tidak ada unsur riba. Ya. Itu gimana, Coach? Siap. Sudah cukup? Cukup, Coach. Oke, ya. Insyaallah. Alhamdulillah ya, saya bersyukur gitu ya, Mas Nang sudah bebas dari riba. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkahinya.
Selanjutnya terkait dengan syirkah dengan seseorang, bisnis tersebut tidak ada kaitannya dengan ribawi, transaksinya tidak ribawi, tapi partner bisnisnya masih riba. Nah, ini perlu dijelaskan bahwa apakah ribanya partner bisnis itu baru atau itu sudah lama. Nah, ini perlu diketahui. Kalau itu ribanya sudah lama dan dia sudah tobat, tidak melakukan transaksi riba, mungkin saja dia lagi proses untuk menyelesaikan ribanya. Karena tadi saya sampaikan bahwa untuk menyelesaikan proses riba itu bisa jadi amputasi, itu yang luar biasa, yang diharuskan gitu kan. Tapi kalau tidak bisa amputasi, ya rawat jalan, ya rawat inap boleh. Gitu kan. Yang penting intinya sudah punya niatan untuk bebas dari riba. Sudah punya niat untuk menjauhi dari riba. Dia bisa jadi lagi proses untuk menyelesaikan ribanya. Tapi kalau sebaiknya, kalau memang itu motor tadi, mobil, kalau kawan-kawan yang saya kenal itu motornya itu biasanya langsung dikembalikan gitu kan. Nah, itu amputasi itu kan. Itu sistem apa? Yang amputasi itu kan berarti yang terbaik kan amputasi. Sudah nolkan saja itu motor nggak butuh gitu. Tapi kalau motor itu menjadikan kebutuhan, masih menjadikan kebutuhan, ya sudah rawat jalan. Rawat jalan, kita negosiasi gitu kan. Kalau saya macetin gitu kan. Kalau saya gitu kan nggak tak angsur gitu kan. Udah. Tapi kalau nggak diangsur, mesti kan didatengin debt collector dan sebagainya. Itu ada ilmunya untuk menghadapi debt collector gitu kan. Ada ilmunya dan prosesnya panjang. Kalau saya cerita nggak selesai nih semalam gitu kan. Makanya mungkin nanti boleh diketahui bahwa apakah ribanya itu setelah berpartner dengan Pak Nanan, atau ribanya itu sudah lama dan dia memang lagi proses hijrah, proses untuk menghentikan dosa-dosa riba itu, untuk menghentikan ribanya itu. Jadi perlu diketahui di situ dulu. Tapi kalau proses ribanya baru, nah ini perlu menjadi catatan khusus. Ini nanti nggak ada keberkahan di bisnisnya. Karena sudah berpartner dengan Pak Nanan, kondisinya sudah tidak riba. Bisnisnya dijalankan tidak mengikuti riba. Tapi partner bisnisnya malah justru ngambil riba di saat berpartner. Nah, kalau saya lebih baik ditinggalkan kalau saya, gitu kan. Tapi monggo segera diklarifikasi. Kalau memang ini benar-benar lagi proses hijrah riba, ya alhamdulillah kita dukung, kita support, gitu kan. Ayo kita segera lunasin utangnya. Bisa jadi Pak Nanan malah membantu. Udah utangmu tinggal berapa, gitu kan. Udah saya tutup, jadi kamu nggak usah riba lagi, gitu kan. Itu yang terjadi di kawan-kawan kami, gitu kan. Saling membantu, menutupi. Apalagi yang teman saya dari Jakarta itu. Dia punya komunitas yang iuran kalau ada kawan-kawannya terjerat riba, tapi khusus untuk kawan-kawannya dia. Begitu. Insya Allah seperti itu. Dicari prosesnya, ya. Insya Allah Pak Nanan, seperti itu. Misi kita siar juga ya, Kuk ya. Iya, betul. Insya Allah ada dakwah di situ kan, dapat pahala dakwahnya nanti. Insya Allah. Ya, cukup jelas ya, Kang Nanan ya. Ya, jelas. Insya Allah. Oke, alhamdulillah, Coach. Ini waktunya sangat efektif ya. Dari tadi yang disampaikan memang rencananya 2 jam, tadi selambat 4 menit ya. Jadi kita masih ada waktu, kalau 2 jam itu berarti 8 menit. Tapi kalau jam 10 kita tinggal 4 menit lagi, ya kan. Jadi tadi sudah dijelaskan secara sistematis ya kan, dari mulai pendekatan spiritual ya kan, kemudian juga pendekatan keilmuan secara keilmuan yang harus seperti apa sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan satu keberkahan dalam menjalankan bisnis kita tadi ya kan, bagaimana bisnis bisa besar ya kan, keberkahannya juga banyak untuk kita semua. Nah, sebagai closing statement ya pada Coach Indi, saya persilakan ya kan untuk memberikan satu kata akhir bagi teman-teman semua yang ada di Zoom meeting kita malam ini. Insya Allah. Terima kasih Kang Ikhwan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya sangat berterima kasih ya. Mudah-mudahan nanti Allah meridhoinya ya. Allah meridhoinya apa yang
telah kita sampaikan, ya mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman untuk kita semuanya, menjadi kebermanfaatan untuk kita semuanya. Jadi kesimpulannya bahwa bisnis berkah berlimpah itu bisa kita lakukan, bisa kita jalankan dengan apa? Yaitu bisnis sebagai pilihan untuk meraih ridhonya Allah. Itu satu. Yang kedua, bisnis yang dibangun dengan budaya dan nilai-nilai ketaatan syariat. Yang ketiga, bisnis yang dibangun dengan sistem manajemen terbaik sesuai nilai-nilai syariah. Yang keempat, bisnis yang diupayakan hasilnya untuk dakwah. Jadi Muslim harus kaya, ya. Seorang Muslim harus kaya. Tapi kayanya untuk apa? Ya. Untuk apa kita kaya? Untuk menyempurnakan ibadah. Yang kedua, untuk apa kita kaya? Untuk bantu orang yang susah. Untuk apa kita kaya? Untuk meningkatkan sedekah. Untuk apa kita kaya? Untuk membetulkan yang salah. Untuk apa kita kaya? Untuk modal dakwah. Insya Allah, hidup kita, bisnis kita, keluarga kita akan berkah berlimpah. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah meridhoinya, ya. Jazakallah khairan. Saya dikasih kesempatan untuk berbagi. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan. Terima kasih dari saya. Salam buat teman-teman sahabat GNP di seluruh Nusantara. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kasiran Coach Idi, ya. Semoga Allah istiqomahkan antum, ya, dan diberi Insyaallah, kesempatan amin, amin. memang bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para pengusaha Muslim di Indonesia ini. Amin. Oke, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, baik kepada Coach Indi maupun kepada teman-teman sekalian, ya, apabila ada hal-hal yang kurang pas dalam penyampaiannya ataupun ada pertanyaan yang tidak tersampaikan ataupun ada pertanyaan, ada tanggapan-tanggapan yang tidak tersampaikan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada host kita, Bro Syarif, silakan untuk menutup Zoom meeting ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.